kita mulai perkuliahan kita. Hari ini di depan kita sudah ada pemakalah yang siap menampilkan makalahnya. Kita berharap pemakalah mampu menyampaikan poin-poin penting kepada kita sehingga kita bisa memahami dengan baik apa yang ingin kita dengar dari pemakalah. Waktu yang kita berikan 5 menit kepada pemakalah, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul empirisme, positisme, pragmatisme, sebuah aliran filsafat modern ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah filsafat umum. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang empirisme, positisme, pragmatisme, sebuah aliran filsafat modern bagi para pembaca dan juga penulis. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA selaku dosen pada mata kuliah filsafat umum yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kami sebagai penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada teman saya yang bernama Aulia Putri selaku pemateri dan Rita Amelia sebagai pemateri kedua. Bu Rita Amelia, saya persilahkan. Pengertian empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Ajaran-ajaran pokok empirisme. A. Pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. B. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. C. Semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. D. Semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi kecuali beberapa kebenaran definisional, logika, dan matematika. B. Kelebihan dan kelemahan empirisme. Kelebihan empirisme adalah pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar karena paham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. 2. Sedangkan kelemahan empirisme cukup banyak, yaitu mengkritik empirisme ada 4 kelemahan sebagai berikut. A. Indera terbatas. B. Indera menipu. C. Objek yang menipu. D. Indera dan objek sekaligus. C. Pengertian post-positivisme. Post-positivisme merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objektivity. Asumsi dasar post-positivisme. A. Fakta tidak bebas menilai melainkan bermuatan teori. B. Validitas teori. C. Fakta tidak bebas melainkan penuh dengan nilai. D. Perkembangan awal post-positivisme. Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. F. Pengertian pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma yang berarti guna. Pragma berasal dari kata Yunani. Maka pragmatisme adalah suatu aliran filsafat abad ke-20 yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Ciri-ciri pragmatisme. Kekuatan dan kelemahan pragmatisme. Kekuatan pragmatisme. A. Pragmatisme mengarahkan aktivitas manusia untuk hanya sekedar mempercayai kebenaran definisional, logika, dan matematika. B.
B. Kelebihan dan kelemahan empirisme. Kelebihan empirisme adalah pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar karena paham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. 2. Sedangkan kelemahan empirisme cukup banyak, yaitu mengkritik empirisme ada 4 kelemahan sebagai berikut. A. Indera terbatas. B. Indera menipu. C. Objek yang menipu. D. Indera dan objek sekaligus. C. Pengertian post-positivisme. Post-positivisme merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Asumsi dasar post-positivisme. A. Fakta tidak bebas menilai melainkan bermuatan teori. B. Validitas teori. C. Fakta tidak bebas melainkan penuh dengan nilai. D. Perkembangan awal post-positivisme. Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. F. Pengertian pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma yang berarti guna. Pragma berasal dari kata Yunani. Maka pragmatisme adalah suatu aliran filsafat abad ke-20 yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Ciri-ciri pragmatisme. Kekuatan dan kelemahan pragmatisme. Kekuatan pragmatisme. A. Pragmatisme mengarahkan aktivitas manusia untuk hanya sekadar mempercayai pada hal yang sifatnya real, indrawi, dan manfaatnya bisa dinikmati secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. B. Pragmatisme telah berhasil mendorong berpikir yang liberal, bebas, dan selalu mengaksipkan segala yang ada. Kelemahan pragmatisme. A. Pada perkembangan pragmatisme sangat mendewakan kemampuan akal dalam upaya mencapai kebutuhan kehidupan. Maka sikap seperti ini menurut kepada sikap ateisme. D. Karena yang menjadi kebutuhan utama dalam filsafat pragmatisme adalah suatu nyata, praktis, dan langsung dapat dinikmati hasilnya oleh manusia. Maka pragmatisme menciptakan pola pikir masyarakat yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusna Sartika. Saya ingin bertanya, apa kekuatan dari pragmatisme? Sekian pertanyaan dari saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizna. Apa kekuatan dari pragmatisme? Kekuatan pragmatisme adalah A. Pragmatisme mengarahkan aktivitas manusia untuk hanya sekadar mempercayai pada hal yang sifatnya real, indrawi, dan yang manfaatnya bisa dinikmati secara praktis, pragmatis dalam kehidupan sehari-hari. B. Pragmatisme telah berhasil mendorong berpikir yang liberal, bebas, dan selalu menyaksikan segala yang ada. Berangkat dari sikap skeptis tersebut, pragmatisme telah mampu mendorong dan memberi semangat pada seseorang untuk berlomba-lomba membuktikan suatu konsep lewat penelitian, dan eksperimen. Baik, pemakaran sudah menyampaikan makalahnya dengan baik, paparannya sudah jelas. Oleh karena itu, mudah-mudahan paparan itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi siapa saja yang menonton video kita ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akhiri pertemuan kita. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.